Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh soal yang kemungkinan nanti akan keluar di penilaian akhir semester. Semoga nilai kalian bagus semua sehingga tidak ada yang remedi. Baik, langsung kita bahas soalnya. Di sini ada soal negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia atas rasa terima kasih karena telah mengirimkan 500 ton beras untuk negaranya yang sedang terkena krisis pangan adalah. Nah, kita coba lihat di sini itu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia atau mengakui kemerdekaan Indonesia itu ada Australia, ada Mesir, ada Palestina, ada India. Nah, kalau Bangladesh ini bukan. Nah, kalau yang menyumbang beras 500 ton itu adalah India. Kenapa? Karena pada saat itu India sedang mengalami krisis. Sehingga kemudian Indonesia membantu India dengan mengirimkan 500 ton beras itu. Nah, makanya nanti kalian silakan pelajari negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali itu siapa, plus sekaligus kalian pelajari apa itu de facto dan apa itu de jure. Oke, soal selanjutnya. Janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944. Penyampaian janji tersebut bertujuan untuk ingat 7 September 1944 Jepang itu sudah mulai mengalami kekalahan di berbagai front, baik itu peperangan di Eropa maupun yang ada di Asia. Jepang itu sudah banyak mengalami kekalahan. Apa tujuannya Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan? Tentunya untuk mendapatkan simpati kemudian supaya orang Indonesia itu tidak memberontak. Nah, maka di sini ada menghindar dari agar Indonesia terhindar dari pengaruh Barat, mengajak Indonesia mengelola pemerintahan, meringankan penderitaan rakyat, mencegah rakyat Indonesia agar tidak melakukan perlawanan. Nah, ini yang benar. Sebelumnya kalian coba pelajari juga nanti tentang dipanggilnya Soekarno-Hatta ke Dalat Vietnam ya oleh Jenderal Koiso. Itu ngapain, dikasih apa aja di sana. Nah, itu kalian pelajari juga. Selanjutnya, dampak penjajahan Jepang di bidang sosial yang merugikan bangsa Indonesia adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa yang disebut dengan, nah tentu kalian harus paham ini. Di sini ada tanam paksa. Tanam paksa ini zamannya Belanda atau kita sebut dengan kultur stelsel. Kemudian di sini ada kerja rodi, ada sugarwet, ada romusa, ada kultur stelsel. Berarti sama dengan tanam paksa ini. Nah, apakah kerja rodi? Bukan. Kalau masanya Jepang itu disebut dengan kerja romusha. Ini yang benar. Organisasi sosial bentukan Jepang gagal untuk dimanfaatkan karena pemimpin rakyat Indonesia menggunakan organisasi tersebut untuk menggalang persatuan nasional dan menyebarkan isu-isu kemerdekaan. Perlawanan ini kita sebut dengan perlawanan yang bersifat, nah di sini ada sembunyi-sembunyi, ada kooperatif. Kooperatif ini masuk nanti Soekarno, Hatta itu masuk dalam pergerakan yang kooperatif, perlawanan yang kooperatif. Nah, sedangkan yang sesuai dengan konteks di atas ini itu yang benar adalah gerakan bawah tanah. Nah, nanti kalian juga cari informasi tentang organisasi Putra, tentang organisasi MIAI, tentang organisasi HEHO, tentang organisasi PETA. Nah, itu kalian pelajari juga ya. Kepanjangan dari Abdacom, persekutuan yang dibentuk oleh Amerika. Nah, setelah Amerika itu dibom oleh Jepang di di Hawaii, kemudian Amerika kemudian menyatakan perang terhadap Jepang. Kemudian membentuklah yang namanya militer gabungan yaitu Abdacom. Nah, di sini harus kalian teliti. Semuanya hampir benar, tapi nanti kalian teliti kosakatanya yang paling benar itu yang mana. Di sini yang A itu
Amerika, Inggris, Belanda, Australia, Command. Amerika terus Burma. Nah di sini nggak ada Burma ya, Burma itu tidak masuk dalam sekutu. Yang C Amerika, British, Dutch, Australian, Common bisa jadi. Kemudian Abdacom Australia, British, Dutch, Australia, Common. Nah yang E Australia, Belanda, Damaskus, Amerika, Common. Nah ini yang paling benar secara kosakata bahasa Inggris itu adalah yang C. Ya di sini kan antara C dan D ini hampir sama ya, tapi kalau kalian lihat secara terperinci ada ini itu ada bedanya. Nah, gitu ya. Kelompok perjuangan gerakan bawah tanah yang tujuannya menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Jepang adalah kelompok perjuangan bawah tanah yang dipimpin oleh kelompok perjuangan bawah tanah itu rata-rata adalah golongan muda. Nah, di sini yang termasuk golongan muda adalah Sultan Syahrir, Wikana, Soekarni. Sedangkan Ki Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo mereka cenderung kooperatif dan dia termasuk dalam golongan tua. Ingat-ingat tuh ya. Jadi ada golongan tua, ada golongan muda. Nah, kalian harus tahu mana yang golongan tua dan golongan muda. Nah, di sini yang memimpin ya pergerakan di bawah tanah itu adalah golongan muda, yaitu adalah Wikana. Ya Soekarni juga berperan, Sultan Syahrir juga berperan, cuma nanti pemimpinnya adalah Wikana. Oke, selanjutnya dalam isi pokok penyerahan Jepang pada sekutu, Jepang diwajibkan menjaga status quo yang artinya, nah ini jangan sampai salah ya, ada yang namanya vacuum of power, ada yang namanya status quo. Kalau vacuum of power itu berarti kekosongan kekuasaan. Nah, kalau status quo, di sini ada status quo, berarti artinya adalah status quo Jepang. Di sini Jepang tidak boleh melakukan kebijakan apapun. Di manakah tempat perundingan penyerahan kekuasaan atas Indonesia antara Belanda dan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942? Ingat di sini yang ditanyakan adalah penyerahan kekuasaan antara Belanda dan Jepang. Ya, jadi nanti ada dua, penyerahan Jepang kepada sekutu, ada penyerahan Belanda terhadap Jepang. Nah, kalau penyerahan Belanda terhadap Jepang, jawabannya adalah Kalijati Subang ya. Ini penyerahan Belanda terhadap Jepang. Analisislah secara kebutuhan perang mengapa Tarakan dan Balikpapan menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh Jepang. Nah, ini harus dipelajari ya. Kenapa kok tidak di Pulau Jawa? Kenapa kok harus di Kalimantan? Habis itu ke Balikpapan, ke Tarakan. Nah, kenapa kok daerah-daerah dulu? Daerah-daerah itu yang dikuasai terlebih dahulu. Nah, tentu ada alasannya. Nah, di sini yang paling betul itu adalah terdapat minyak untuk alat perang. Kenapa? Karena kalau tidak punya minyak, alat-alat perang mereka mau dijalankan dengan apa? Jadi di sini yang betul adalah yang A. Nah, kalian juga pelajari tuh kenapa kok bisa nanti kenapa kok Jawa itu dikuasai paling akhir. Nah, itu kamu juga cari tahu alasannya kenapa. Itu ya. Terus awalnya USA tidak ikut campur dalam perang Asia Pasifik, namun pada tanggal 8 Desember 1941 USA menyatakan perang terhadap Jepang. Hal ini disebabkan oleh Amerika melakukan embargo besi terhadap Jepang. Benar, Jepang mengebom Pearl Harbor, Jepang mengebom Washington DC, Jepang mulai masuk ke dataran Hawaii. Nah, di sini yang paling benar kenapa kok Jepang itu Amerika mendeklarasikan perang terhadap Jepang, jawabannya adalah karena Jepang mengebom Pearl Harbor ya, jadi jawabannya itu adalah yang
yang B. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia atas dasar agama dan persaudaraan adalah, di sini ada dua jawaban yang kalau kalian cari tahu sendiri aja ya. Di sini ada Palestina atau Mesir. Lengkapilah kata-kata yang kosong pada kalimat berikut. Amerika merencanakan menjatuhkan bom atom di Nagasaki dengan nama bom atom. Pada 15 Agustus 1945 terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua dan golongan muda yang dimaksud adalah, nah ini nanti ada hubungannya dengan penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Nah tadi di depan saya sudah jelaskan siapa yang golongan muda, siapa golongan tua. Nanti kalian tinggal klik aja cus siapa yang masuk golongan tua dan golongan muda. Alasan pemerintah Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai adalah antara A atau E. Ya, silakan kalian cari tahu jawabannya sendiri. Selanjutnya, perhatikan peristiwa berikut, cocokkanlah kalimat berikut dengan tepat. Penyerahan Jepang pada sekutu dilaksanakan di kapal USS Missionary pada tanggal. Selanjutnya, inti dari pengakuan de facto dan de jure adalah antara A dan B. Ya. Organisasi bentukan Jepang yang dibentuk setelah membubarkan organisasi 3A dan dipimpin oleh 4 serangkai adalah, mau juga pelajari 4 serangkai itu siapa aja. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, ada Ki Haji Mas Mansur. Nah jawabannya di sini saya kasih clue aja ya. Di sini jawabannya adalah Putra. Nah kalian harus cari tahu singkat atau kepanjangan dari Putra itu apa. MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, adalah salah satunya organisasi agama yang dibentuk oleh Jepang. Jika dilihat dari aspek kebutuhan perang atas SDM, maka tujuan Jepang adalah membentuk MIAI adalah yang paling mendekati itu adalah yang E. Ya, oke. Apabila kata yang kosong pada kalimat berikut, teks proklamasi awalnya berbentuk tulisan tangan, kemudian diketik oleh siapa yang mengetik? Tentu kalian paham. Bendera merah putih yang dikibarkan oleh, saya blacklist yang keliru ya. Di sini ada nama Adam Malik. Ini salah. Kemudian ada BM dia Muadis salah. Di sini salah. Nah, tuh. Ada Sayyidul Malik, Sudan Latif, dan Suwardi. Kalian cari tahu sendiri jawaban yang benar yang mana. Ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 seperti Suhud dan Latif yang mengibarkan bendera merah putih. Cocokkanlah tokoh di bawah ini sesuai dengan jasanya saat proklamasi kemerdekaan. Ini